Baik, pada bagian ketiga kita akan membahas soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Sebelumnya silakan mengerjakan terlebih dahulu soal yang diberikan sebelum melihat penyelesaiannya. Baik, kita akan coba bahas untuk soal yang pertama. Diberikan sebuah matriks A merupakan matriks singular. Matriks singular adalah matriks yang mempunyai nilai determinan sama dengan nol. Mengingat A inverse adalah 1/determinan A dikali adjoint dari A, dan jika determinan dari A sama dengan nol, maka A inverse tidak ada. Dengan kata lain, kita katakan A tidak dapat dibalik atau tidak mempunyai matriks inverse. Pada soal yang diberikan bahwa diketahui A adalah matriks singular, sehingga jika matriks tersebut adalah matriks singular, determinannya adalah sama dengan nol. Kita kalikan determinan matriks ini adalah A kali D dikurang B kali C. Jadi, 2 kali 1 dikurang Z logaritma B kali A logaritma 1/Z sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita akan coba sederhanakan bentuk logaritma yang diberikan menggunakan beberapa sifat dari logaritma. Sifat logaritma yang pertama yang bisa kita manfaatkan adalah bahwa A logaritma B sama dengan 1/B logaritma A. Kemudian A logaritma B kali B logaritma C sama dengan A logaritma B kali C. Oke, dari sini kita coba lihat bahwa ada satu sifat lagi yang bisa kita gunakan, yaitu A logaritma B pangkat N adalah N kali A kali A logaritma B. Jadi kita pertama ubah bentuk 1/Z menjadi A logaritma Z pangkat minus 1, kita taruh di depan, kali Z logaritma B. Oke, 2 dikurang, karena A logaritma B pangkat N sama dengan N kali, maka N-nya bisa kita taruh ke depan, sehingga tandanya menjadi positif. Dikalikan negatif 1, berubah menjadi positif. A logaritma Z dikali Z logaritma B. Nah, walaupun di sini kita mempunyai nilai B, tapi sebenarnya esensinya adalah kita mempunyai bentuk yang sama. Misalkan di sini Z dengan Z, sehingga kita dapatkan nilai A logaritma B tambah 2 sama dengan 0, atau A logaritma B sama dengan negatif 2. Jadi, dari persamaan determinan yang kita peroleh, kita punya A logaritma B sama dengan 2. Kemudian, kita akan coba menghitung nilai A logaritma B pangkat 3 kali A. Ditambah Z logaritma A kali B logaritma Z kuadrat. Di sini kita akan gunakan satu lagi sifat logaritma, yaitu A logaritma B kali C sama dengan A logaritma B ditambah A logaritma C. Kita bisa memandang bahwa B pangkat 3 dikali A adalah A logaritma B pangkat 3 ditambah A logaritma A. Sedangkan bentuk B logaritma Z kuadrat kita bisa tuliskan menjadi 2 kali B logaritma Z dikali A logaritma Z logaritma A.
Salah satu sifat lagi yang bisa kita manfaatkan adalah bahwa A logaritma A adalah 1, sehingga nilai A logaritma di sini 1, sedangkan 3 dari A log B pangkat 3 bisa ditulis menjadi 3 kali A logaritma B. Sama seperti sebelumnya, Z di sini sama sehingga bisa ditulis 2 kali B logaritma A. Nah, lihat bahwa kalau A logaritma B sama dengan 1 per B logaritma A, maka kita dapat dari sini A B logaritma A sama dengan 1 per A logaritma B. Nilainya sudah diketahui, jadi 1 per negatif 2 sama dengan negatif 1 per 2. Sekarang kita tinggal hitung 3 kali A logaritma B nilainya negatif 2 ditambah 1, 2 kali negatif 1 per 2. Jadi negatif 6 tambah 1 kurang 1, hasil akhirnya adalah negatif 6. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Diberikan A itu adalah matriks 2 kali 2, sehingga dapat dikatakan A mempunyai ordo 2 atau N sama dengan 2. Nah, kita gunakan sifat determinan. Determinan K kali A ya sama dengan K pangkat N kali determinan A. Yang kedua, sifat bahwa determinan A pangkat N sama dengan determinan A dipangkatkan dengan N. Kita gunakan kedua sifat ini. Menghitung nilai dari determinan 6 kali A pangkat 3. Nilainya sama saja dengan 6 pangkat 2 dikalikan dengan determinan A pangkat 3 sama dengan 36 kali determinan A dipangkatkan dengan 3. Untuk mendapatkan determinan A, yaitu determinan dari matriks berbentuk ABCD, nilainya sama dengan AD dikurang BC. Jadi, determinan dari matriks A, kita tuliskan determinan 26 negatif 1, 3, sama dengan 2 kali 3 dikurang 6 kali negatif 1. Atau 6 ditambah 6, jawabannya 12. Jadi, determinan 6 kali A pangkat 3 sama dengan 36 dikali 12 pangkat 3. Nah, kita ingat bahwa 36 dapat dinyatakan dalam bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sedangkan 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Sehingga 36 dikali 12 pangkat 3 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu ini dituliskan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kita ingat sifat dalam perpangkatan yaitu A pangkat B pangkat C sama dengan A pangkat B kali C. Dan A kali B pangkat C sama dengan A pangkat C kali B pangkat C. Dari kedua sifat ini, kita dapatkan nilainya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ini kita gunakan sifat perpangkatan yang pertama. Ini menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 6.
Jadi hasilnya kita boleh jumlahkan pangkatnya menggunakan A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B tambah C. Jadi 2 pangkat 2 tambah 6 dikali 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 5. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Jika matriks A sama dengan 2, 1, minus 1, 0, B 1, 1, 0, 1, dan I matriks identitas. Kita perhatikan, I dalam konteks ini adalah matriks identitas berukuran 2 kali 2, yaitu 1, 0, 0, 1. Sekarang kita akan cari nilai A inverse. Nilai A inverse adalah 1 per determinan A dikali adjoin matriks A. Jika diberikan matriks A, B, C, D, maka determinannya adalah A kali D dikurang B kali C, sedangkan adjoin dari matriksnya adalah matriks DA minus B minus C. Jadi, A inverse sama dengan 1 per 2 kali 0 dikurang 1 kali negatif 1 kalikan dengan matriks 0 minus 1, 1, 2. Karena determinannya adalah 1, maka A inverse sama dengan 0 minus 1, 1, 2. Sekarang kita cari B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali adjoin matriks B, yaitu 1 per 1 kali 1 dikurang 0 kali 1 dikali adjoinnya adalah 1 negatif 1, 0, 1. Sama juga determinannya adalah 1 sehingga B inverse sama dengan matriks 1 minus 1, 0, 1. Terakhir, kita hitung A kali B inverse ditambah B kali A inverse sama dengan 21 minus 1, 0 dikali B inverse sama dengan 1 minus 1, 0, 1 ditambah matriks B 1, 1, 0, 1 dikalikan dengan matriks A inverse yaitu 0 minus 1, 1, 2. Kita berikan dua garis untuk mengingatkan kita bagaimana mengalihkan dua matriks yaitu mengalihkan baris dengan kolom. Kita mulai 2 kali 1 ditambah 1 kali 0, 2 ditambah 0. Kemudian yang kedua 2 kali minus 1 ditambah 1 kali 1, negatif 2 ditambah 1. Yang ketiga negatif 1 kali 1 ditambah 0 kali 0. Yang terakhir negatif 1 kali negatif 1 ditambah 0 kali 1. Kita tambah dengan 1 kali 0, 1 ditambah 1 kali 1, 1 kali 0, 0 ditambah 1 kali 1, kemudian 1 kali negatif 1 ditambah 1 kali 2, 0 kali 0 ditambah 1 kali 1, yang terakhir 0 kali negatif 1 ditambah 1 kali 2. Jadi hasilnya adalah 2 negatif 1, negatif 1, 1 ditambah 1, 1, 0, 2. Kita jumlahkan 2 ditambah 1, 3.
Negatif 1 tambah 1, 0. Kemudian ini tadi salah, harusnya di sini 1 ya. Negatif 1 tambah 1, 0. 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, jadi kita lihat bahwa ini adalah matriks diagonal dan elemennya sama sehingga bisa kita keluarkan tiganya. Tinggal 1, 0, 0, 1. Karena ini adalah matriks identitas, jawabannya adalah 3 kali matriks I, yaitu E. Kita lanjut ke soal yang keempat. Diberikan matriks A adalah 2, 1, minus 1, 0, B inverse setengah dikali 1, minus 1, 1, 1, dan C adalah A kali B ditambah P kali 0, minus 1, 0, 1, dan determinan C menyatakan determinan dari matriks C. Oke, kita lihat. Di sini P adalah suatu konstan atau suatu bilangan. Kita mau cek nilai dari determinan matriks C. Artinya kita harus cari matriks B supaya kita dapatkan matriks A kali B. Ingat bahwa B inverse diinverskan adalah B. Artinya, untuk mendapatkan B, kita dapat menginverskan matriks B inverse. Sehingga kita lihat B inverse adalah setengah kali 1, negatif setengah, setengah, setengah. Determinan dari matriks B inverse adalah setengah kali setengah, A kali D, dikurang setengah kali negatif setengah. Setengah kali setengah adalah seperempat. Negatif setengah kali negatif setengah juga seperempat. Jadi determinan B inverse adalah negatif 1/2. Maka B sama dengan 1 per determinan B inverse dikali adjoin dari B inverse, yaitu 1 bagi 1/2 dikali adjoin dari B inverse adalah setengah, setengah, setengah negatif setengah. 1 dibagi 1/2 hasilnya 2. Jadi 2 kali setengah, setengah negatif setengah, setengah. Yaitu 2 kali setengah 1, 1, negatif 1, 1. Nah, sekarang kita akan hitung matriks C adalah A kali B ditambah P kali matriks 0, minus 1, 0, 1. A kali B kita kalikan 2, 1, negatif 1, 0. Kalikan dengan matriks B 1, 1, negatif 1, 1. Ditambah, nah, karena ini konstanta, P kali 0 adalah P. P kali negatif 1, negatif P. Lalu kita kalikan A kali B. Ya, hasilnya adalah 2 kali 1 ditambah negatif 1 kali 1. 2 kali 1 ditambah 1 kali 1. Negatif 1 ditambah 0. Yang terakhir, negatif 1 ditambah 0. Kita ulangi. 2 kali 1, 2. 1 kali negatif 1, negatif 1. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 0. Negatif 1 kali 1, negatif 1. 0 kali negatif 1, 0. Negatif 1 kali negatif 1. Negatif 1 kali 1, 1. Negatif 1. Dan 0 kali 1, 0. Jadi, kita sudah punya, tinggal kita hitung. Oke, nilainya adalah 1, 3, negatif 1, negatif 1, ditambah 0 negatif P, 0 P. Kita selesaikan.
Hasilnya adalah 1, 3 kurang P, negatif 1, P kurang 1. Sehingga dari sini kita bisa hitung determinan dari matriks C adalah AB kurang BD, C, AD kurang BC, ya, sehingga hasilnya adalah sama dengan 1 kali P kurang 1 ditambah, di sini harusnya tandanya negatif ya. Ini negatif, berarti ini jadi tambah 3 kurang P. Sehingga nilai dari determinan matriks C tidak bergantung kepada nilai P, yaitu nilainya adalah 2. Nah, akibatnya determinan matriks C akan bisa lebih besar dari 0, ya. Tapi juga bisa dituliskan determinan matriks C lebih besar sama 0. Sehingga ada dua jawaban yang memenuhi, yaitu A dan C. Kita lanjut ke soal yang kelima, ke-15 ya. Jika dua garis memenuhi persamaan A2, A21BX, Y16 minus 18 sejajar, maka nilai A kali B bagaimana? Nah, di mana dua garis yang dimaksud? Kita lihat bahwa perkalian matriks ini artinya adalah AX tambah 2Y sama dengan 16, itu persamaan yang pertama, dan X tambah BY sama dengan negatif 18. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat, maka matriks yang pertama mempunyai ciri, ya, titik potong sumbu Y-nya ada di 8, sedangkan titik potong sumbu X-nya bergantung kepada nilai A. Dalam konteks ini kita anggap jika A-nya tidak sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan gambar. Untuk memudahkan, kita anggap ini adalah persamaan garis yang pertama, sedangkan persamaan garis yang kedua, X-nya sama dengan minus 18, Y-nya bergantung kepada nilai B. Ya. Kita bisa lihat bahwa nilai titik potong sumbu X di sini bisa berubah-ubah, sedangkan titik potong sumbu Y pada persamaan garis yang kedua juga bisa berubah-ubah. Oke. Jadi, agar dia sejajar, maka paling tidak gradien yang pertama sama dengan gradien garis yang kedua. Ya, kita lihat. Gradien garis yang pertama bisa diperoleh jika kita menuliskan Y menjadi persamaan menjadi Y sama dengan, sehingga ini bisa kita tulis jadi min AX tambah 16, sehingga Y-nya adalah min A per 2X ditambah 8. Dari sini kita dapat M1 sama min A per 2. Ya, kita catat min A per 2. Lalu untuk persamaan garis yang kedua sama BY sama dengan min X kurang 18, maka Y sama dengan min 1 per BX dikurang 18 per B. Nah, ini semua berlaku jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Oke, untuk kedua persamaan ini kita dapat M1 sama dengan min A per 2 dan M2 adalah 1 per B. Sehingga jika M1 sama dengan M2, maka diperoleh min A per 2 sama dengan min 1 per B. Tanda negatif bisa kita eliminasi sehingga A kali B sama dengan 2. Oke, tapi ada catatan ya. Nah, di sini konteksnya A dan B-nya tidak sama dengan 0. Nah, cara yang kedua adalah memanfaatkan sifat dari determinan matriks. Jadi, jika kita katakan persamaan matriks seperti ini, maka sistem persamaan yang diperoleh
bisa ditulis dalam bentuk bersama matriks AX sama dengan B. Dalam konteks ini, X adalah matriks variabel, A adalah disebut matriks koefisien, dan B adalah disebut matriks hasil. Nah, agar eh, kedua garis sejajar, maka determinan matriks A sama dengan 0, yaitu A21B sama dengan 0, sehingga kita peroleh A kali B kurang 2 sama dengan 0, jadi A kali B sama dengan 2. Jadi akan sangat mudah jika soal ini diselesaikan menggunakan konsep determinan.